Ini Bu, bisa minta waktu Ibu, ada ini tugas guru penggerak Bu, dan saya guru penggerak, ada juga tugas untuk wawancara sama rekan kerja. Oke, bisa. Ini Bu, ada mungkin ada kasus ini di mulut kami ada membicarakan kasus. Ini adanya kasus tentang Ibu Tati. Ini nanti kita tolong bagaimana prinsip Ibu mengambil keputusan ya. Saya bacakan dulu ya, izin saya bacakan dulu ya. Ini ada kasus tentang Ibu Tati ya. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja yang mana sama-sama mengajar di kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati persis di sebelah ruang kelas Ibu. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Galak ya. Pada saat itu Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid yang sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Ibu dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati itu Bu. Ya, suatu hari Ibu mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Ibu melihat seorang murid perempuan kelas 5 yang sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Ya, masih melihat itu, Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan tersebut dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Ibu bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat teman-temannya yang sedang menangis dan berlutut di teras matahari. Sebagai guru ini, sebagai rekan kerja kita, apa yang Ibu lakukan dengan kasus Ibu Tati? Sekarang itu kan berarti Bu Tati lagi memberi hukuman kepada siswa tersebut ya. Kalau menurut pendapat saya langsung menjumpai murid siswa tersebut, menanyakan langsung apa permasalahannya, kenapa dia di situ. Jadi saya tanya tuh anak-anaknya, bagus-bagus ya siswa itu. Saya tanya kenapa masalahnya. Nah, setelah saya tahu permasalahannya, alangkah baiknya saya suruh siswa tersebut langsung meminta maaf kepada Ibu Tati. Karena pastinya kalau Ibu Tati seperti itu pasti ada masalahnya, pasti ada penyebabnya. Mungkinnya entah si anak, siswa tersebut udah diingatkan berapa kali, atau tugas-tugas udah disuruh dikumpulkan, tidak dikumpulkan, pasti itu penyebabnya. Jadi saya suruh langsung siswanya itu minta maaf kepada Ibu Tati agar permasalahannya selesai. Lagian kan pasti siswa malu lihat siswa yang ada di dalam kelas itu ya. Iya, dari matahari pula Bu ya. Iya, jadi kasihan anaknya kan. Jadi Ibu suruh guru tersebut minta maaf kepada Ibu Tati. Iya. Lagi, apakah guru lain dapat menginstruksi di mana saat ibu itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Maksudnya ini saya menjumpai Ibu Tati di gudangnya. Kalau menurut saya sih, saya tidak menjumpai Ibu Tati itu ya, selagi mumpung saya juga kan mengajar di kelas 5 nih ya, gak perlu lah saya menjumpai Ibu Tati karena saya tahu sendiri. Sedangkan guru-guru lain pun tahu sendiri, atau bahkan orang tua kepala sekolah pun tahu sendiri gimana sifat Ibu Tati. Pasti ada penyebab kenapa dibuat seperti itu anak itu. Jadi saya tidak perlu berinteraksikan kepada Ibu Tati terhadap sifat anak itu atau tentang Ibu Tati memperlakukan anak itu seperti itu. Jadi perlu jumpai ya. Iya, perlu saya. Dalam kondisi ini, apakah Ibu kasih apa yang dilakukan? Kalau saya menjumpai anak seperti itu gitu, atau memang anak itu tidak mengerjakan soal terus saya taruh di depan halaman gitu Pak. Kalau menurut saya sih, yang pertama saya sebelum saya buat siswa itu ke halaman buka bawa ke matahari, saya saya minta dulu apa solusinya. Misalnya nih contohnya anak itu tidak mau mengumpulkan tugas, saya kasih dulu kayak mana, apa mau ditambah tugas lagi atau mau anak itu kapan saya terima gitu, atau saya tunggu 2 hari lagi untuk tugasnya. Kalau memang ribut anak itu di kelas, contohnya dia ribut ya, saya kasih dia tugas, jadi dia agar dia tidak ribut di dalam kelompok. Kalau saya dapat seperti siswa seperti itu. Berarti Ibu kalau ada yang kasih tugas
kalau ada dia ribut. Amankan siswa tersebut. Iya, seperti Biar itu. anak yang sudah siap kasih tugas lagi. Iya, biar anaknya tidak ribut lagi. Ya. Dalam kondisi ini, ibu selaku guru ya, Iya. apa yang ingin ibu lakukan terhadap siswa tersebut ya? Jadi kalau saya jumpa nih seperti itu siswanya gitu ya. Yang pertama saya lakukan itu kalau misalnya siswanya itu ribut di dalam kelas ya Pak ya. Yang pertama kalau dia ribut saya kasih dia soal. Dia di dalam kelas itu udah dia fokus ngerjakan soal aja gitu. Kalau dia misalnya tidak mengumpulkan tugas, saya kasih dia pencerahan dulu. Mau dia kapan? Saya tunggu atau saya tunggu 2 hari lagi selesai tugasnya. Nah kalau dia tidak selesai tugasnya 2 hari lagi, mungkin saya akan melakukan seperti yang dibuat itu tadi. Berarti kasusnya berarti kita tidak berkenan ya selaku guru itu memang untuk